Assalamualaikum Sobat Football United. Terima kasih yang sudah bergabung di live commentary antara Manchester United menghadapi Wolves. Kali ini gue ingin bikin reviewnya. Terima kasih juga Sobat Football United ya. Beberapa tadi ada yang nyawer. Terima kasih banyak apresiasinya dengan sawerannya. Terima kasih juga likes-nya. Terima kasih juga subscribe-nya. Nantikan terus live commentary selanjutnya. Dan review pertandingan seperti biasa. Gue awali dengan formasi dari Erik ten Hag. Hari ini Manchester United tampil tanpa mesin gol andalannya Marcus Rashford yang memang berhalangan. Kabarnya memang ada gangguan ya. Dan Manchester United yang di konferensi pers dikatakan kalau Rafael Varane sudah kembali, sudah siap, justru langsung ditampilkan dari menit awal oleh Erik ten Hag. Berdua dengan Victor Lindelof, di kanan ada Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot cadangan, dan di sebelah kiri Luke Shaw yang kembali ke posisi aslinya. Di tengah pivot Christian Eriksen dengan Casemiro. Nah, yang menarik adalah di gelandang serang nih ada Anthony, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, dan di depan Anthony Martial. Gua melihat tadi di 6 menit awal pertandingan Manchester United belum tune in betul ya. Tapi untung Wolves juga tidak langsung ambil inisiatif. Kalau gua melihat justru pasukan dari Julian Lopetegui seperti kayak ragu-ragu ya. Mereka ini tidak berani untuk langsung ambil inisiatif. Dan akhirnya setelah 5 menit Manchester United bisa kembali ya, mereka menguasai possession di babak pertama, mereka menciptakan banyak peluang, mereka tampil mendominasi, mereka tampil solid juga di belakang. Bagaimana pemain Manchester United ini tidak memberikan space yang banyak bagi para pemain Wolves ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi. Di sisi lain seperti gua katakan tadi di depan, kalau Wolves ini memang tidak berani mengambil inisiatif, dan nampaknya mereka ini lebih mengutamakan lini pertahanan mereka sendiri dengan lebih banyak turun ke daerah pertahanannya sendiri dengan menempatkan banyak orang di sana, dan ini membuat Manchester United kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang, menciptakan momentum, dan bahkan untuk menciptakan gol. Ada gol di babak pertama akhirnya bisa tercipta dengan skema gol yang menurut gue juga bagus prosesnya. Anthony memberikan assist kepada Anthony Martial. Khusus untuk Anthony, gue melihat pemain ini memiliki banyak peluang di pertandingan tadi, di babak pertama maupun babak kedua. Tentu saja kontribusinya cukup bagus ya, assist, dan mungkin banyak yang mengatakan kalau ya Anthony terlalu ini dan itu ya kan, terlalu egois dan lain-lain. Tapi kalau gue melihat justru sebaliknya, gue melihat memang ya ini yang diperlukan Manchester United di pertandingan tadi, di mana ada pemain yang berani untuk mengambil inisiatif, berani untuk mengambil resiko. Tidak selalu resiko itu berhasil ya, artinya inisiatifnya berhasil, artinya mencetak gol dan lain-lain. Tapi bagaimana memberikan ancaman ya kepada tim lawan, ini juga penting. Dan itu tadi yang dilakukan oleh Anthony. Ada 2 peluang yang menurut gue sangat sayang. Kalau peluang ini memang dikomentari, gue juga komentari, artinya tidak tajam. Yaitu adalah heading, dan juga di awal babak pertama tadi adalah shoot ya ke sebelah kanan penjaga gawang dari Wolves yang sayangnya masih terlalu melebar. Gua melihat Manchester United di babak pertama banyak mengandalkan sisi sebelah kiri, tapi di babak kedua agak sedikit berimbang. Permainan Wolverhampton di babak kedua juga berbeda. Di babak kedua mereka tampil lebih berani, mereka lebih agresif, dan juga tempo mereka naikkan. Dimana di babak pertama mereka nampak tidak ingin memberikan kesempatan bagi Manchester United untuk bermain dengan tempo cepat. Sehingga ketika Wolverhampton menguasai bola, mereka akan lebih banyak bermain di daerah sendiri ya. Mereka tidak mengajak pemain Manchester United adu kecepatan. Mereka tidak ingin dalam tanda kutip membangkitkan ya agresivitas, determinasi tinggi dari pemain Manchester United dengan lebih banyak bermain untuk berusaha meredam. Dan di babak kedua baru agak sedikit berbeda. Namun pemain Manchester United, terutama pemain lini bertahan, cukup solid ini. Dan akhirnya dibuktikan dengan pertandingan tadi ya, Manchester United clean sheet. Dan kalau gue lihat tadi secara keseluruhan Wolverhampton Wanderers tidak banyak, nyaris tanpa peluang loh mereka ini. Justru sebaliknya, Manchester United walaupun menghadapi tembok kokoh dari Wolverhampton, mereka terus berusaha untuk mencari solusi. Mereka terus berusaha untuk mencari kreasi. Nanti akan gue tampilkan di statistik ya, bagaimana cukup mencolok sekali perbedaan yang terjadi di pertandingan antara Manchester United menghadapi Wolves. Statistik pertama yang ingin gue tampilkan adalah bagaimana area
Manchester United sangat mendominasi pertandingan. 76% bola itu berada di tengah dan juga areal pertahanan dari Wolverhampton Wanderers. Dan Manchester United juga zonanya itu cukup berimbang antara kanan dan kiri. Dan menurut gue ini cukup bagus. Walaupun kalau tadi dilihat memang di babak pertama lebih banyak sebelah kiri. Sementara di babak kedua lebih banyak juga sebelah kanan. Dan di sebelah kanan di babak pertama lebih banyak mengandalkan aksi individu dari Anthony ya, tusukan-tusukan Anthony. Di sebelah kiri Luke Shaw bahu-membahu dengan Christian Eriksen dan juga Jadon Sancho. Tapi di babak kedua Bruno Fernandes juga lebih banyak nih beroperasi di daerah sebelah kanan. Dan ini juga menurut gue yang memberikan perbedaan keseimbangan ya antara kedua sisi yang digunakan oleh Manchester United untuk menyerang Wolverhampton. Dan ini tadi yang gue katakan statistik expected goals 2,68, artinya 2,5 lebih. Manchester United tadi mungkin bisa mencetak 3 gol harusnya. Ball possession di babak kedua nampaknya Wolverhampton juga lebih berani mereka memegang bola, sehingga akhirnya menurut gua ini cukup berimbang ya, 48-52%. Tapi total shots bisa dilihat Manchester United 27, 9 shots on target, 11 off target. Dan 11 off target itu tadi juga bukan berarti 11 off target ini tidak berbahaya, karena ada beberapa bola kalau menurut gue ya itu menyamping tipis. Artinya ya nggak jauh-jauh banget, walaupun tetap menurut gue komentarnya, kritiknya adalah ketajaman dari lini depan Manchester United yang harusnya menurut gue lebih bagus. Tapi 2 gol ini memberikan banyak statement. Paling tidak ada 2. Nomor 1 adalah Manchester United mampu mencetak gol lebih 1 lagi nih. Lebih dari 1, dimana paling tidak di beberapa pertandingan terakhir Manchester United ini setelah pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur ya, kalau tidak salah di 3 pertandingan berurutan kalau nggak salah, ini Manchester United tidak mampu mencetak gol lebih dari 1 ya kan. Bahkan di 2 pertandingan terakhir Manchester United ketika menghadapi West Ham dan juga ketika menghadapi Brighton ini kan tidak mampu mencetak gol. Jadi Manchester United setelah menghadapi Tottenham Hotspur, menghadapi Aston Villa juga cuma 1 gol ya kan. Dan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, dari tanggal 20 April praktis di 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan terakhir Manchester United ini tidak mampu mencetak gol di babak kedua. Tadi Manchester United akhirnya bisa kembali mencetak gol di babak kedua. Bahkan di babak kedua, kalau seandainya penjaga gawang dari Wolverhampton Wanderers ya, cadangannya Josesa, karena tadi yang bermain adalah Daniel Bentley, bermain cukup gemilang. Bahkan Erik ten Hag tadi mengatakan harusnya penjaga gawang dari Wolves nih yang menjadi man of the match di pertandingan tadi, karena mampu menggagalkan cukup banyak peluang Manchester United, peluang bener loh ya, di babak pertama, lebih-lebih tadi di babak kedua. Sehingga ya total shots 27, on target 9, off target 11, 7 block shots. Ini menunjukkan bagaimana Manchester United sangat mendominasi di pertandingan tadi. Big chances 4 ya, hit Woodward. Ada yang kena mistar juga kan tadi 1. Dan ya keseluruhan menurut gua goalkeeper save tuh lihat. Angkanya 0 berbanding 8. David De Gea tidak melakukan save tapi mendapatkan kredit clean sheet, sementara Daniel Bentley 8 save. Luar biasa. Mencegah setengah gol ya. Akurasi passing menurut gue juga bagus di pertandingan tadi. Intinya Manchester United sangat mendominasi. Dan ya, mungkin ada yang mengatakan ya Manchester United tampil tidak greget, mungkin golnya kok cuma 2. Berapa yang diharapkan? 6, 7, 10? Menurut gue sih pertandingan tadi sudah cukup bagus ya. Manchester United bisa bangkit dari 2 kekalahan beruntun. Manchester United dengan adanya tekanan pressing yang juga cukup besar di dalam tim untuk bisa finish di 4 besar dan dimulai dari pertandingan Dimulai dari pertandingan kandang menghadapi Wolves. Bisa bermain dengan dominan, bisa menciptakan banyak peluang, bisa menciptakan 2 gol, dan clean sheet. Menurut gue ini sangat penting. Posisi rata-rata, bisa dilihat ya bagaimana Manchester United di sebelah kanan. Aaron Wan-Bissaka dengan Anthony cukup bagus kerjasamanya. Keduanya ini tidak terlalu jauh satu dan yang lainnya secara rata-rata. Dan gue lingkari di sebelah kiri bagaimana Luke Shaw, Jadon Sancho, Anthony Martial, dan juga Christian Eriksen lebih banyak terlibat dari sisi kiri. Luke Shaw dan Jadon Sancho jaraknya cukup jauh sih menurut gue. Dan setelah pergantian, Aaron Wan-Bissaka dan Anthony tetap sama. Ada Fred tadi juga menurut gue tampil cukup bagus. Pemain ini cukup mobile di lini tengah, memberikan tenaga baru, tenaga ekstra. Christian Eriksen, gue curiga memang situasi fisiknya belum balik 100% ya.
kelihatan kehabisan bensin tadi di beberapa menit di babak kedua, dan tampilnya Fred memberikan warna yang berbeda. Fred tadi juga bagus inisiatifnya, berani dribbling masuk dan di foul ya kan, akhirnya jadi tendangan bebas. Cukup bagus, pemain yang lebih banyak disorot sayangnya ketika melakukan error atau kesalahan dibanding ketika dia bermain bagus seperti tadi. Tadi menurut gua menit bermainnya tidak banyak tapi dia memberikan impact betul. Permainannya bagus, berani merebut bola, berani mengambil inisiatif, itu yang penting di pertandingan tadi. Wout Weghorst pun juga demikian, menurut gue pemain ini tidak berperan langsung di gol yang tercipta ya. Ketika Garnacho mencetak gol, dia ada ruangan tapi Garnacho lebih memilih untuk mengeksekusi sendiri dan bisa menciptakan gol ya. Tapi gue lihat bagaimana Wout Weghorst sangat rajin memberikan pressing ke pertahanan Wolves, sehingga ketika mereka build up serangan sering akhirnya jadi kacau. Garnacho juga menurut gue tampil bagus dengan golnya di babak kedua. Ya ada impact ya, dan juga kontribusi berupa gol, dan menurut gue juga cukup bagus bagaimana Garnacho cukup cair dalam melakukan pressing terutama. Ini ada heat maps dari Anthony Martial yang lebih banyak beroperasi di sisi sebelah kiri, di mana biasanya ada Marcus Rashford ya di sana, tapi Anthony Martial lebih terfokus di sisi sebelah kiri. Dan gue juga melihat bagaimana Anthony Martial di pertandingan tadi cukup aktif nih. Ya, dia tidak hanya diam di depan saja, tapi dia juga cukup aktif untuk bisa menjemput bola di lini tengah dan membantu bahu-membahu ketika Manchester United build up serangan, terutama dari sisi sebelah kiri. Dan man of the match di pertandingan tadi menurut gue adalah, ini dia nih, man of the match-nya adalah Bruno Fernandes menurut gue. Kapten Manchester United ini tampil stabil di 90 menit. Heat maps-nya ada di kanan, ada di kiri, ada di tengah, ada di mana-mana. Passing akurasinya juga cukup bagus, 83%. Key passes-nya ada 6. Big chances created 2. Dan tentu saja Bruno Fernandes tadi juga membuat 1 assist. Dan gol pertama dari Manchester United juga ada peran dari Bruno Fernandes. Jadi menurut gua man of the match-nya tadi adalah seorang Bruno Fernandes. Ini juga statistik lainnya ya, bagaimana Bruno Fernandes total shots-nya tertinggi 7, on targetnya 2, key passes-nya tadi 5, dribbling 3. Sangat dominan sekali di sisi ofensif Manchester United. Ada juga Anthony, shots-nya banyak ya, 6, Christian Eriksen 3, Anthony Martial, Rafael Varane bahkan 2. Nah, Rafael Varane dan juga Victor Lindelof, kalau gue singgung sedikit mengenai dua pemain ini, gue tadi mengatakan kalau Wolves ini kan banyak menumpuk pemain di daerah sendiri. Bahkan Victor Lindelof dan juga Rafael Varane ini bisa sampai masuk loh ke sepertiga akhir dari pertahanan Wolverhampton Wanderers. Dari sisi defensif, Luke Shaw, Rafael Varane, Casemiro, David De Gea tadi ya, cukup bagus. Berani dia memotong Hwang Hee-chan ketika tadi ada error dari siapa? Gue lupa tadi. Christian Eriksen kalau nggak salah kan, diawali dari Christian Eriksen. Aaron Wan-Bissaka kebingungan mengawal Hwang Hee-chan. Dan David De Gea yang miliki inisiatif untuk mendekati sang pemain, akhirnya bisa membuat kacau konsentrasi penyerangan dari Hwang Hee-chan. Dan ini membuat waktu dari pemain Manchester United ini berhasil kan untuk bisa turun. Akhirnya bisa memberikan waktu bagi pemain bertahan Manchester United untuk bisa turun membantu lini pertahanannya. Aaron Wan-Bissaka juga cukup bagus, Victor Lindelof. Intinya lini belakang Manchester United secara total ini sangat baik ya dalam mengawal lini pertahanan, cukup solid sehingga Wolverhampton ya tidak mampu mencetak gol dan sangat minim memiliki momentum dan juga peluang. Casemiro juga bermain cukup bagus ya, bagaimana touch-nya ini paling banyak Casemiro nomor 1 dan juga Luke Shaw. Dan nomor 3 adalah Christian Eriksen dan selanjutnya Bruno Fernandes. Jadi cukup berperan juga Casemiro. Walaupun gue tadi melihat di 15-10 menit terakhir ada penurunan permainan dari Casemiro dengan cukup banyak membuat error. Dan pergerakannya tidak secair di menit-menit awal sebelumnya. Nah ini dia nih. Posisi rata-rata dari Wolverhampton Wanderers yang gue katakan ya lebih banyak menempatkan pemain di daerah sendiri. Karena mereka betul-betul sangat menumpuk. Dan tadi ketika live commentary banyak mengatakan Manchester United tampil tidak greget dan lain-lain. Bagaimana? Yang dihadapi menurut gue nyaris memainkan defensive football. Mereka lebih banyak menumpuk pemain di daerah sendiri dan ini memberikan kesulitan. Bahkan ketika mereka setelah tertinggal 1-0 di babak pertama, mereka juga tetap menumpuk pemain di lini pertahanannya sendiri. Baru di babak kedua mereka tampil berbeda ya, dengan lebih agresif dan lebih berani untuk naik ke daerah pertahanan Manchester United. Dan
Apapun itu menurut gue patut disyukuri ya, kemenangan ini kemenangan penting. Karakter, mental cukup bagus dari pemain Manchester United, bisa bangkit dari 2 kekalahan beruntun, meraih 3 poin dan juga clean sheet. Dan yang lebih penting adalah ya kemenangan, karena dengan kemenangan ini berhasil tetap membuat Manchester United sekarang ini berada di peringkat keempat, selisih 4 poin dengan Liverpool dan menyamai poin dari Newcastle. Dan secara hitungan matematis ya, Liverpool belum bermain ketika gue bikin review ini. Ya secara matematis, Manchester United butuh 2 kemenangan lagi. Dan dengan 3 partai sisa, menghadapi Bournemouth, menghadapi Chelsea di kandang, dan juga menghadapi Fulham, ya menurut gue Manchester United nasibnya ada di tangannya sendiri deh. Dengan harusnya bisa, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan 2 kemenangan dari 3 pertandingan sisa, sehingga bisa mengunci tiket Liga Champions untuk musim depan. Kurang lebih demikian review kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Ada pendapat, ada bagaimana menurut Sobat Football United, man of the match-nya siapa, alasannya apa? Bisa drop di kolom komen, berbeda tidak apa-apa ya, asal sopan. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.